Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Istana dunia bawah bagaikan pulau batu terpencil di lautan kegelapan. Jurang membentang di segala sisi. Ning Xiaoling jatuh ke dalamnya. Ia menggenggam sentu, atau lebih tepatnya, sentu menggenggam tangannya. Cahaya pelangi yang menyelimutinya bagaikan celah baju zirah, dengan mudah menghalau sisa-sisa ular berbulu yang menyerangnya. Namun, sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya itu menyapunya bagai air pasang, menenggelamkannya. Mereka bagaikan pisau yang meraung di dunia spiritual, mengiris lautan jiwa dengan luka yang menghancurkan. Kesadaran Ning Xiaoling diserbu kegelapan, dan sosoknya bagaikan kepingan salju yang tertiup angin, pemandangan yang sunyi. Ning Xiaoling menggertakkan gigi dan menusukkan pedangnya sekuat tenaga. Di sisi lain pedang, sisa jiwa Mu Lingtong tertusuk, dan ia pun menjerit memilukan, jiwa terakhirnya perlahan lenyap dalam cahaya merah tua sentu. Raja Ikan memeluk pilar suci istana dunia bawah, tetapi tubuhnya terlalu kecil, dan lengannya yang terentang tak cukup kuat untuk menopangnya. Puisi dan buku harian itu berputar-putar di depan matanya, terkoyak dari pilar oleh angin kencang dan jatuh ke jurang bersamanya. Inilah yang dibayangkan Ning Xiaoling dan Raja Ikan. Namun di aula yang sesungguhnya, jenazah ibu naga yang cantik masih duduk di singgasana, senyap bak kecantikan yang membeku. Ning Xiaoling memegang sentu, meletakkannya di pangkuannya. Ia duduk di anak tangga pertama di depan singgasana, gaun putihnya tersampir rapi di pergelangan kakinya, memperlihatkan sekilas betisnya yang indah dan lembut. Bulu matanya yang ramping seperti kipas sedikit melengkung, tak tergoyahkan, setenang es. Raja Ikan berjongkok di bawah pilar suci, puisi itu masih terukir indah, tulisan tangannya, sebagian rapi, sebagian ceroboh, seperti mata. Di mana jurang di balik kuil? Ternyata di awal pertempuran sebelumnya yang melambangkan kematian, semua pengalaman mereka telah ditarik ke dunia spiritual. Layaknya dunia Luoshu, mereka kini berada di lautan roh. Semasa hidup sang penguasa alam baka, tak dapat disangkal bahwa beliau adalah makhluk paling berkuasa dalam hal kekuatan spiritual. Tubuh tak dapat kembali ke lautan kematian, hanya roh yang bisa. Dan pembawa roh inilah yang disebut jiwa. Sebelum alam baka runtuh, roh semua orang yang telah meninggal mengembara selamanya di lautan bintang ini. Mereka akan dibawa kembali ke bintang bernama Hades oleh sang penguasa alam baka, tempat mereka akan hidup selamanya. Inilah yang dikatakan dalam puisi epik sang penguasa alam baka, mulai sekarang, kegelapan tak akan lagi kesepian. Kini, di dalam lautan roh yang hancur, Mu Lingtong telah mati di atas pedang dan kembali ke lautan spiritual. Roh Ning Xiaoling pun telah jatuh ke dalam lautan gelap yang dikenal sebagai api penyucian. Kondisi Ning Xiaoling saat ini adalah pengalaman di luar tubuh. Semakin lama pengalaman keluar tubuh ini berlangsung, semakin lemah hubungan antara roh dan tubuh. Setelah keduanya benar-benar terpisah, roh Ning Xiaoling tidak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya. Bencana menimpa api penyucian, menjungkir-balikkan dunia. Namun, wajahnya tetap tenang, seperti pengamat yang kesepian, menunggu seseorang untuk membangunkannya. Di Sekte Dianhuan, pertempuran yang mengguncang bumi ini telah menembus 3 puncak dan bahkan menghancurkan sebagian besar gerbang gua Jiaolu Baihe. Baihe, yang sedang bertarung melawan Siming, sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika Siming menjatuhkan pedang gunung dan laut. Setelah pengejaran Siming yang tak henti-hentinya, ia hanya bisa menangkis, tak mampu membalas. Siming melambaikan tangannya, dan salju putih berputar di sekelilingnya, 1000 pedang berkilauan saat ia mengejar Zhenjun Baihe di antara beberapa puncak besar, sosoknya bertahan dan lebih ringan dari seekor bangau. Kekuatan dari 5 alam bertabrakan tanpa henti, menembus ruang dan memecahkan kehampaan. Sosok mereka bergeser antara kenyataan dan ilusi, salju menyelimuti langit, namun tak setetes pun jatuh menimpa mereka. Kini, di tengah musim dingin, angin dan salju menyelimuti pegunungan. Seharusnya ini saat yang tepat untuk melepaskan wilayah kekuasaan Zhenjun Baihe. Namun, ia mendapati bahwa pihak lain, yang sama sekali tak terpengaruh oleh kurungan esnya, terus berjalan santai. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan sejati Baihe tak dapat memahaminya. Bahkan jika Luo Changsu datang sendiri, dengan kekuatan malam abadi, ia mungkin takkan mampu mencapai prestasi seperti itu. Bagi Ziting, selain kekuatan spiritual dan kemajuan di ranah Dao, andalan terbesar 5 Dao adalah kekuatan. Dan kekuatannya sendiri tiba-tiba direnggut. Bahkan dengan hati Dao-nya yang teguh, hantaman tiba-tiba ini meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di benaknya. "Mengapa kau tidak menghunus pedangmu?" tanya Siming dingin. Di hadapan Tuan sejati Baihe, di tengah hamparan salju dan angin yang hampa, sosok Siming tiba-tiba muncul. Kehadirannya begitu halus dan misterius, tak mengejutkan, bagaikan bunga plum yang muncul dari salju. Ia menggenggam pedangnya dengan longgar, membawa serta awan angin dan salju, lalu turun sekali lagi. Tuan sejati Baihe menjentikkan lengan bajunya, membekukan sekelilingnya dalam wilayah es. Wujudnya berubah menjadi seekor burung bangau, terjun ke dalam kehampaan yang hancur di hadapannya.
Siming menggeleng pelan. Waktu, yang diperlambat oleh kondisi es, dengan mudah dibalik. Tsunami salju menghantam kehampaan tertentu. Wujud tuan sejati bangau putih yang melarikan diri tiba-tiba terhempas. Sosok Siming bagaikan kilat, bagaikan bulu yang melayang. Sebuah jari giok menembus salju, menunjuk langsung ke dahi burung bangau itu. Tuan sejati bangau putih terhuyung jatuh oleh serangan sebelumnya. Jari runcing itu bagaikan kegelapan, dan tuan sejati bangau putih tak melihat apapun selain kerangka seekor burung bangau, kerangkanya sendiri. Tatapannya seakan melampaui sungai waktu, menyaksikan kematiannya sendiri. Kengerian kematian sungguh memilukan. Ia berubah dari burung bangau menjadi manusia dan mencabut bunga-bunga alang-alang dari pakaiannya. Bunga-bunga itu bagaikan salju. Di bawah naungan alang-alang, tuan sejati bangau putih kembali berubah menjadi seekor bangau. Tubuhnya hancur secara otomatis, dan wujud bulunya pun menghilang, berubah menjadi hujan salju yang sesungguhnya, menyatu dengan salju di bumi dan langit. Sosoknya pun menghilang. Inilah cara pelarian pamungkas tuan sejati bangau putih. Setiap kali digunakan, ia harus membayar harga yang mahal, tetapi ia yakin bahwa bahkan di alam yang sama, ia akan tetap tak terdeteksi. Siming memperluas kesadarannya, tetapi memastikan bahwa ia tidak dapat melihatnya di lautan kesadarannya. Kekuatan tersembunyi dari alam lima dao memang luar biasa. Ia terlalu malas untuk menjelajahi daratan, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke depan gua di Gunung Xuanming. Apapun cara yang digunakan pihak lain, mereka pada akhirnya akan melarikan diri ke gua ini. Ia hanya perlu menjaga pintu dan menunggu mereka. Tuan bangau putih bersembunyi di antara angin dan salju, tak berani menunjukkan tubuhnya, dan tak bisa kembali ke kediamannya. Siming menatap medan perang lain. Ning Changjiu dan Lu Jiajia bergabung untuk menyerang dengan pedang. Mereka memiliki pemahaman diam-diam yang tinggi dan akrab dengan ilmu pedang satu sama lain, sehingga kerjasama mereka hampir mulus. Meskipun, kerusakan, dari Master Rusa mengungkapkan semua kelemahan mereka, mereka bekerja sama dan menebusnya, dan benar-benar membentuk pertahanan yang tak tertembus. Siming memperhatikan serangan pedang Lu Jiajia dan mengangguk pelan. Pikirnya, baik gerakan pedang maupun niat pedangnya sangat selaras. Dia memang berbakat, dan tentu saja, itu semua berkat latihanku sendiri. Namun, Siming, mengamati koordinasi mereka yang mulus, merasakan ketidaksenangan yang aneh. Meskipun ia telah ditanamkan tanda budak oleh Ning Changjiu dan Lu Jiajia, desain asli tanda ini semata-mata didasarkan pada penindasan pemilik budak terhadap budak mereka. Perlawanan atau keluhan apapun dari para budak sudah cukup untuk memaksa mereka tunduk. Ini adalah bentuk penindasan yang didasarkan pada karakter yang tidak setara. Namun, tanda budak yang ditimbulkan oleh Ning Changjiu dan Lu Jiajia lebih karena kepeduliannya terhadapnya. Tanda itu tidak dimaksudkan untuk menindas atau memperbudaknya, melainkan untuk memberikan rasa aman. Siming tidak puas dengan hal ini, tetapi ia harus mengakui bahwa kewaspadaan mereka memang beralasan. Tanpa tanda-tanda ini, balas dendamnya pasti akan benar-benar dimulai. Memikirkan Lu Jiajia, peri kecil yang begitu cantik dan sombong, ditindas olehnya, sudut bibirnya sedikit melengkung. Sedangkan Ning Changjiu, Siming menyipitkan mata. Ia tak bisa mengungkapkan perasaannya padanya, apalagi orang macam apa dia, sebut saja dia manusia. Singkatnya, apa yang orang luar anggap sebagai pasangan dewa, ia anggap sebagai miliknya sendiri. Ia ingin menaklukkan mereka, mengklaim mereka sebagai miliknya sendiri. Inilah mengapa ia merasa tidak senang ketika melihat pemahaman diam-diam mereka. Tentu saja, jika Ning Changjiu dan Lu Jiajia mengetahui pikiran jahat ini, ia pasti akan ditindas lagi. Begitu agung saat mereka menindasku, tapi sekarang melawan orang luar, kau berjuang begitu keras, memalukan, Siming mendengus kesal. Karena, Tuan Sejati Baihe tak bisa bersembunyi, ia berdiri di depan gua Tuan Sejati Jiaolu dan menyerang Tuan Sejati Jiaolu dengan pedangnya. Tuan Sejati Jiaolu, terguncang, menatap sumber niat membunuh yang tiba-tiba itu. Angin dan salju berubah menjadi pedang. Pedang itu menancap di alam kehancuran. Pupil mata Jiaolu mengerut. Tidak ada cacat. Bagaimana mungkin? Seru Jiaolu tak percaya. Siming mendengus dingin, berpikir bahwa keberadaan seorang pendeta pada dasarnya sempurna. Bahkan pola budak, menganut keindahan simetri. Bagaimana mungkin rusa bertanduk sepertimu bisa memahami kedalamannya? Terpaksa meluruskan lengan baju kanannya, rusa bertanduk itu mencabut sekuntum bunga prem dengan batang sekuat besi. Ini adalah senjata ajaib kelahirannya. Siming menatap bunga itu dan berkata, jadi kau rusa Sika. Amarah membara di mata rusa bertanduk itu. Kata-kata Siming terdengar menggoda, tetapi sebenarnya, langsung mengungkap sumber kekuatannya. Awalnya ia adalah rusa Sika, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan kekuatan kehancuran, ia mencabut semua bunga prem dari tubuhnya. Ketidaksempurnaan adalah kerusakan. Hanya dengan melukai diri sendiri terlebih dahulu, seseorang dapat melukai orang lain. Inilah salah satu rahasia terbesarnya. Apa asal-usul wanita ini? Negara besar mana yang gagal menaklukkan iblis di bawah ibu kota? Siming menerjang maju dengan pedang besar angin dan saljunya, bunga plum yang tak terhitung jumlahnya langsung mekar.
Bunga plum merah menghancurkan pedang itu menjadi salju. Kepingan salju berjatuhan dengan lembut. Namun di saat yang sama, Dharmakaya Sura Ning Changjiu menekan ke bawah seperti gunung. Tuan sejati Jiaolu teralihkan oleh urusan Siming, dan tak dapat menghindar. Ia terkena tinju emas Sura dan menabrak dinding batu dengan kecepatan tinggi. Saat Dharmakaya Sura menyerang, Ning Changjiu telah mengarahkan pedangnya. Pedang itu bersiul dengan cahaya dingin, dan mendarat tepat di tempat sosoknya jatuh. Momentum pedang itu tak terbendung. Di depan Tuan sejati Jiaolu, bunga plum merah bermekaran penuh, seperti hutan plum yang mekar di langit, menangkis serangan pedang itu. Lu Jia menginjak salju seperti pedang, melewati sisi Ning Changjiu. Di samping pakaian seputih saljunya, sebuah bayangan putih bagaikan burung merak yang membentangkan ekornya. Setiap energi pedang begitu indah dan transparan, seolah diciptakan oleh tangan langit dan bumi. Bayangan pedang itu menari membentuk lingkaran di samping pakaian lembut Lu Jia. Ia berdiri diam di udara. Setiap kali lingkaran ini menari, sebuah pedang berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Tuan sejati Jiaolu. Siming tidak lagi memperhatikan api dari sisi lain. Ia menjentikkan jarinya dan menusukkan pedang itu. Pedang itu hanya seukuran jarum saat pertama kali ia arahkan, tetapi semakin lama pedang itu melesat, semakin besar. Saat mencapai Jiaolu, pedang itu telah menjadi pedang yang berat, lusuh, dan berat. Dibanjiri perlawanan, Tuan sejati Jiaolu meraung pada Feng Shui, "Kau akan melihatku mati." Tuan sejati Baihe masih belum muncul. Tuan sejati Jiaolu merasakan kehadirannya telah lenyap dari sekte Dianhuan dan tahu ia telah meninggalkan guanya dan melarikan diri. Ia pun putus asa. Ia menatap ketiga orang itu dan bertanya, "Mengapa kalian mencoba membunuhku?" Siming, yang masih memiliki kekuatan paling besar, berkata, "Karena kau terlibat dalam insiden Menara Luoshu, kau harus menanggung akibatnya." "Menara Luoshu?" tanya Tuan sejati Jiaolu, "di mana Luo Changsu?" Siming menjawab, "Jangan melamun. Dia sudah mati dan tidak bisa menyelamatkanmu. Jika kau menceritakan setiap detail kolusi dan konspirasimu dengan Menara Luoshu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Tapi sekarang, aku tidak punya kesabaran untuk mendengarkan." Tuan sejati Jiaolu merasa ngeri. Ia tidak punya waktu untuk menilai kebenaran kata-kata Siming. Wanita ini, secantik dewa tetapi berwujud iblis, muncul di hadapannya dalam keadaan tak sadarkan diri. Bunga-bunga prem yang tak terhitung jumlahnya memisahkan mereka. Bunga-bunga ini melambangkan hidup dan mati. Mereka mekar dan layu di antara mereka, perpaduan paradoks antara layu dan kelahiran kembali, membentuk ruang misterius yang tak dapat ditembus oleh apapun kecuali tatanan alami mekar dan layu. Siming menyaksikan bunga-bunga prem itu mekar dan layu berulang kali. Sebuah jari seputih giok mendarat di atas bunga-bunga merah yang bergoyang, warnanya yang seputih giok berkilauan. Entah kelahiran kembali atau pemusnahan, proses ini pada akhirnya tak lepas dari benang waktu. Ia menyatu dengan bunga prem merah, merasakan kelahiran dan kematiannya, lalu berbagi kesadaran ini dengan bunga itu. "Jangan bunuh aku." Tuan sejati Jiaolu menatap jari seputih giok itu seolah-olah itu adalah pedang Algojo. Ia berseru ngeri, "Aku bersedia melayanimu sebagai guruku. Aku akan mempersembahkan kepadamu 300 tahun akumulasi sekte Dianhuan, rahasia terbesarnya, dan semua rahasia yang kuketahui tentang Tianzang atau dewa-dewa lainnya." Siming membenci hal ini. Ia mendorong jari gioknya ke depan. Tuan sejati Jiaolu berubah kembali menjadi seekor rusa. Ia ambruk di tepi tebing, bulunya yang seputih salju berlumuran darah seperti mayat. Bercak-bercak merah darah itu bahkan lebih cerah daripada bunga prem. Pemimpin sekte Dianhuan telah meninggal, Tuan sejati Baihe bersembunyi, takut untuk muncul. "Jalan di depan seharusnya mulus," kata Siming. "Sebaiknya kau pergi ke sekte Guling dulu. Aku akan mengunjungi seorang teman lama di kaki puncak Xuanming dan akan kembali lagi nanti." "Teman lama?" Ning Changjiu bertanya dengan bingung. Sima Ming mengangguk dan berkata, "Konon, setelah Raja Wastelen dibunuh oleh kerajaan dewa, ia ditindas di sini. Raja Wastelen adalah raksasa terkuat dari klan Wastelen saat itu. Ia lahir di Wastelen Utara dan mengetahui beberapa cerita lama tentang burung naga dari Sungai Weis. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu untuk mempersiapkan kemungkinan perang di masa depan." Ekspresi Ning Changjiu sedikit berubah, "Burung naga dari Sungai Weis." Sima Ming mencibir, "Baiklah, aku tahu orang itu kemungkinan besar adalah ibu mertuamu. Tapi para dewa itu kejam, jadi kita harus waspada." Pikiran Ning Changjiu langsung tertuju pada wajah Zhao Xianger yang dingin dan sombong. Ia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi, tetapi dengan perlindungan kerajaan Dewa Suzaku, ia yakin ia akan selalu aman. Lu Jia melihat rubah di leher Siming dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Untuk apa?" Siming menjelaskan, "Dahulu kala, seekor rubah betina berekor 8 menjelma menjadi iblis yang menawan dan mempesona. Ia menyihir kaisar suatu bangsa, lalu membelah jantung seorang menteri setia dan menelannya. Jantung itu adalah jantung 7 lubang. Setelah rubah iblis memperoleh jantung ini, ia melahirkan ekor ke-9 dan mencapai puncak alam 5 dao, hampir naik ke surga.
Namun, ia memikat menteri setia itu hingga tewas, menyebabkan kerusuhan di banyak negara, dan akhirnya tak dapat lolos dari kehancuran kerajaan dewa. Saat itu, seorang pendeta mengejar rubah iblis berekor 9 hingga puncak Tongji di dataran tengah. Rubah berekor 9 itu tak punya jalan keluar, dan dibunuh di kaki puncak dewa. Jantung 7 lubangnya terpotong, hanya menyisakan kulitnya yang utuh. Jantung dengan 7 lubang. Ning Changjiu langsung teringat adegan ketika Siming menikam Ye Chu dari belakang hingga tewas. Petik 2. Mungkinkah pendeta yang kau bicarakan ini? Sepertinya dia tidak sebodoh itu. Siming mengangguk bangga dan berkata, "Yah, bagaimanapun juga, tubuh rubah suci ini untuk Ning Xiaoling sebagai cadangan. Jika benar-benar diperlukan, dan jiwa Ning Xiaoling tidak punya tempat tujuan, kau bisa melemparkannya ke tubuh rubah suci ini untuk sementara waktu." Jiwa tidak punya tempat tujuan. Ning Changjiu menatap kulit rubah iblis berekor 9 dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Siming tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ning Xiaoling. Ujung jarinya yang ramping terbenam ke dalam bulu rubah yang halus, membelai kelembutan di lehernya. Dia bertanya-tanya apakah Ning Xiaoling benar-benar dimasukkan ke dalam tubuh rubah suci ini, dan sampai dia bisa kembali ke wujud aslinya, dia bisa memakainya di lehernya selamanya, sebagai syal rubah, sebagai cara untuk membalas budi karena telah menyelamatkan hidupnya. Memikirkan hal ini, Siming, yang awalnya hanya ingin membantu, tiba-tiba memiliki lebih banyak harapan. Siming menuruni Gunung Xuanming, menembus beberapa penghalang alam dengan kekuatannya, akhirnya menembus puncak dan mencapai dasarnya. Jeruji besi raksasa menyilang di lanskap, dan cahaya api menerangi ruang yang suram. Mantra terlarang keemasan tertulis dengan tulisan tangan yang tampak begitu suci. Kaki Siming yang telanjang dan berselimut salju perlahan melangkah di tanah es, berhenti di depan setiap jeruji besi dan muncul kembali di baliknya dalam sekejap. Waktu yang tampaknya singkat ini justru menembus beberapa lapis mantra terlarang abadi. Ia telah mempelajari semuanya, mengikat dan melepaskannya. Ia mencapai bagian terdalam Gunung Xuanming. Disinilah Raja Tanah terlantar dikekang. Siming menatap raksasa di dalam sangkar besi, tubuhnya terpaku di dinding batu, dan berkata dengan dingin, "Bangun." Raja Tanah terlantar benar-benar membuka matanya. "Siapa, kau?" Ia berbicara perlahan. Siming berkata, "Jangan khawatir tentang siapa aku. Aku pernah menjadi musuhmu, sekarang sekutumu. Selagi kau masih hidup, berikan aku prasasti Taichu." Kenapa? Raja Tanah terlantar membuka matanya. Dia raksasa sejati, sekuat gajah jinak dari suku-suku Wastelen. Siming hanya seukuran telapak tangannya di hadapannya. Namun, bahkan sebagai tawanan, kekuatan hidupnya memudar. Ia masih memeluk Siming dengan rasa hormat yang mendalam. Siming berkata, 500 tahun akan segera berlalu, dan Sang Santo hampir mati. Setelah kematiannya, tak seorang pun akan melindungimu. Kalian semua akan mati. Aku tahu kau memiliki salah satu dari 7 prasasti Taichu. Itu adalah wasiat dari dewa tertentu. Raja Wastelen menggerakkan tenggorokannya yang sekeras batu. Kenapa aku harus percaya padamu? Kata Siming, kau seharusnya bisa merasakannya. Aura Sang Santo semakin melemah. Setelah bertahun-tahun bertarung melawan para dewa, kau tidak ingin mati dalam kegelapan, kan? Raja Wastelen tetap diam. Setelah beberapa saat, ia berkata, itu bagian dari diriku. Tampaknya, aku akan mati. Siming mendesah. Seperti yang diduga, ia berkata dengan tenang, kalau begitu, setelah kau mengetahuinya, aku akan datang mencarimu. Sebelum pergi, Raja Wastelen bertanya, maukah kau melakukan apa yang belum kita selesaikan? Sosok gelap Siming menghilang dalam kegelapan. Ia berkata, aku belum memutuskan. Tapi kau tahu, tidak ada orang suci lain di dunia ini. Dia tidak melakukannya saat itu, yang berarti jalan itu sudah hancur. Suara Raja Wastelen terdengar pelan dan berat, orang suci itu sudah berusaha sekuat tenaga. Kitalah yang tidak cukup kuat. Siming mendesah pelan, kekuatan tidak bisa menghancurkan langit. Raja Wastelen, yang terlahir dengan kekuatan ilahi, bahkan lebih bingung. Kandang itu ada di atas kita. Jika kekuatan tidak bisa menghancurkannya, apa yang bisa? Siming berkata, aku tidak tahu. Di dalam lautan kesadarannya, kilat menyambar awan. Sosok seputih salju, seperti bulan purnama yang menggantung tinggi di langit, muncul kembali. Ia tidak ingat wajahnya, tetapi ia ingat pedang itu, tampaknya bukan pedang, juga bukan gambaran kecil gunung dan lautan, melainkan seluruh bulan. Sang dewa, yang memiliki keabadian, hanya takut akan kematian seketika. Sang dewa terbunuh seketika. Ini adalah pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Wanita itu, bagaimana jika ia ikut serta dalam perang itu 500 tahun yang lalu, atau apakah ia benar-benar ikut serta? Siming tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Sebelum pergi, ia menambahkan kepada Raja Tanah Kosong, mungkin seseorang tahu jawabannya. Raja Tanah Kosong kemudian bertanya, siapakah yang kau, seorang dewi sepertimu, ikuti sekarang? Siming teringat Ning Changjiu. Meskipun ia benci mengakuinya, ia tak bisa menipu dirinya sendiri.
Ia mengutarakan intuisinya. Yang ku kejar adalah takdir. Jalan menuju sekte roh kuno, meskipun terkadang berliku, tidak menawarkan bahaya yang nyata. Setelah bertemu Raja Tanah Kosong, Siming, yang terbungkus syal bulu rubah, bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Ia tiba beberapa hari sebelum Ning Changjiu dan Lu Jiajia. Sekte roh kuno diselimuti aura gelap. Di dalam kegelapan, hanya ada senja yang tak berujung, siang dan malam. Siming menerobos penghalang gelap dan tiba di sekte suci ini di tenggara Middle Earth. Sekte roh kuno menempati area yang luas, pemandangannya dipenuhi 10 puncak menjulang yang menjulang ke langit. Di antara puncak-puncak itu, angin dingin berhembus bagai pedang. Huo langsung menyadari kedatangannya. Master sekte berjubah hitam itu pun tiba dalam sekejap. Jubah hitam melawan jubah hitam. Siming berbicara langsung, menceritakan pengalaman Mu Lingtong di Menara Luoshu. Huo terdiam cukup lama. Peristiwa di Menara Luoshu bahkan lebih rumit dari yang dibayangkannya. Ia melangkah di depan Siming dan berkata, bagaimanapun, ini urusan pribadi sekteku, dan tak seorang pun boleh ikut campur. Siming berkata dingin, sebagai pemimpin sekte, mengorbankan seluruh puncak adalah bagian dari tugasmu. Huo berkata dengan tenang, wilayahmu memang cukup tinggi, tapi kau dan aku sama-sama berasal dari 5 jalan. Sekalipun kita menembus gunung dan air ini, kurasa hasilnya tak akan ditentukan. Kenapa repot-repot denganku? Apa kau di sini untuk menjadi pahlawan? Siming berkata, tidak, aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Serahkan orang itu, dan aku akan segera pergi. Siapa? Seorang murid. Murid? Ya, Ning Xiaoling. Huo terdiam lagi. Ada apa? Tanya Siming dingin. Huo berkata, sayangnya, murid itu tidak ada di sekte saat ini. Tidak ada di sekte. Ya, Huo tidak menahan diri, mengingat kembali tindakan Ning Xiaoling. Dugaan Ning Changjiu benar, gadis kecil itu benar-benar memiliki kekuatan penguasa dunia bawah. Siming melihat sekeliling, kata-katanya setajam pisau, pantas saja formasi pengorbanan itu terhenti. Ternyata formasi itu berisi nyawa gadis kecil itu. Huo berkata, sudah kubilang, ini masalah sekte pribadi. Kau telah melanggar aturan dengan memasuki wilayah kami. Siming merasakan kehadiran itu dan, sambil menatap ke arah Istana 9 Neter, berkata, bukankah dunia bawah ada di sana? Aura pembunuh terpancar dari jubah hitam Huo. Sekte roh kuno sedang merasakan kedamaian yang langka akhir-akhir ini. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu memasuki area terlarang. Area terlarang. Mata Siming menyipit. Huo, yang merasakan niat membunuh itu, juga menghunus pedang abadi Netherworld-nya dan berkata, disitulah aku tinggal. Jika ada yang menginjakkan kaki, sekte roh kuno akan dimusnahkan dari dunia tengah hari ini. Oh, benarkah? Embun beku yang sunyi jatuh di bibir lembut Siming. Beberapa hari kemudian, Ning Changjiu dan Lu Jiajia tiba. Kalian akhirnya di sini, Siming mendesah pelan, mengamati wajah mereka yang lelah. Ada apa? Ning Changjiu merasakan ada yang tidak beres. Siming berkata, aku sudah tahu situasinya secara umum. Ikutlah denganku. Ning Changjiu dan Lu Jiajia mengikutinya dengan cemas. Perjalanan itu lancar dan tanpa hambatan. Lu Jiajia bertanya, mengapa tidak ada yang menghentikanku? Siming menjawab dengan tenang, sekarang aku adalah pemimpin baru sekte roh kuno, tentu saja aku bisa datang dan pergi sesukaku. Ning Changjiu, Lu Jiajia. Siming menoleh dengan acuh tak acuh, menatap rekan taonya yang berdiri di sana dengan takjub, lalu tersenyum, ada apa? Kau datang ke sekteku, tapi kau tidak memberi hormat kepada ketua sekte. Ning Changjiu, yang telah menempuh perjalanan menembus angin dan salju, menatap wajah cantik Siming, terdiam beberapa saat, dan bertanya, kapan kau menjabat? Di mana mantan ketua sekte? Mantan ketua sekte ingin mengorbankan seluruh nyawa sekte untuk membangun dunia bawah. Dia tidak layak menduduki jabatan itu dan seharusnya tidak memimpin istana Jeoyu. Siming berkata dengan sedih. Ning Changjiu bertanya, bagaimana dengan para tetua sekte? Apakah semua generasi tua mematuhimu? Atau apakah kau? Siming berkata dengan tenang, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti membantai sekte ini? Jangan menghakimi seorang dewi dengan pikiran fanamu. Lu Jiajia bertanya dengan ragu, lalu kenapa begitu sepi? Siming berkata, sebelum aku tiba, para tetua istana Jeoyu dan beberapa aula di sekitarnya telah dibantai oleh dunia bawah. Tubuh mereka hancur, kekuatan mereka dilucuti, dan mereka menjadi santapan bagi dunia bawah. Dunia bawah bagaikan orang yang rakus, tak akan berhenti sampai kenyang. Ning Changjiu bertanya, bagaimana dengan Xiaoling? Ning Xiaoling. Siming terdiam, senyumnya memudar saat ia mendesah pelan, ikut aku. Formasi sekte roh kuno tetap utuh. Tidak seperti badai salju dan lanskap es di luar sana, tanah di bawah puncak-puncak yang panjang dan bergoyang itu tertutupi selimut rumput hijau dan kuning di bawah sinar matahari terbenam. Dunia saat senja terasa kosong dan sunyi. Puncak-puncak di dekat istana 9 Neter tandus. Di atas tebing, energi spiritual yang kaya menggantung tinggi, mengalir turun seperti air. Cahaya kemerahan di antara langit, bumi, dan pegunungan menyerupai kabut tebal.
Ning Changjiu dan Lu Jiajia telah mendiskusikan banyak kemungkinan skenario di sepanjang perjalanan. Namun ketika mereka akhirnya tiba dan memandang dari puncak tebing, mereka menyadari betapa luas dan tenangnya sekte ilahi ini. Ini adalah garis keturunan Yuling, Siming memperkenalkan. Sekte roh kuno memiliki 10 garis keturunan, masing-masing mewakili sebuah puncak. Setahu saya, Ning Xiaoling awalnya berkultivasi dalam garis keturunan ini. Awalnya, Ning Changjiu terkejut. Siming mengangguk pelan, lalu melambaikan tangan. Kabut senja yang menyelimuti jembatan gantung Xiansuo bagaikan tirai yang ditarik ke belakang. Lautan awan yang luas di bawah puncak-puncak berputar-putar, kini ternoda oleh senja, tampak seperti jurang berdarah. Siming berkata terus terang, Ning Xiaoling telah menaklukkan dunia bawah. Tatapan Ning Changjiu dan Lu Jiajia bertemu, dan firasat serta pikiran buruk mereka kini terwujud. Siming berdiri di jembatan gantung dan berkata, sudah hampir sebulan sejak Ning Xiaoling jatuh ke dunia bawah. Jika dia benar-benar mati, itu sudah pasti. Tidak ada gunanya terburu-buru. Ning Changjiu mengangguk pelan. Sima Ming berkata, aku sudah membereskan semua berkas tentang dunia bawah. Semuanya ada di istana Jeoyu. Kalau kau tertarik, kau bisa ikut denganku. Ning Changjiu berkata, katakan saja kesimpulannya langsung. Sima Ming berkata, apa kau tidak takut aku akan sengaja menyakitimu? Lu Jiajia berkata, kalau kakak ingin menyakiti kita, kenapa dia menyelamatkan kita berkali-kali? Pertama kali aku melihatmu bangun, aku tahu kakak baik hati. Mata indah Sima Ming tampak tenang. Ia mengulurkan jarinya, dengan lembut menusuk dahi Lu Jiajia, dan berkata, saat kau membutuhkanku, kau memanggilku kakak, dan saat kau tidak membutuhkanku, kau memanggilku nyonya. Waktu pertama kali bertemu denganmu, kupikir kau gadis yang baik dan konyol, tapi aku tidak menyangka kau akan belajar menjadi sejahat ini sekarang. Aku selalu mengagumi kakak. Mata Lu Jiajia berbinar, dan kata-katanya tulus. Ia berkata, kakak juga menyelamatkan nyawa Xiaoling. Kurasa dia cukup menyayangi Xiaoling, kan? Sima Ming berpikir dalam hati, seandainya aku tidak pernah diganggu olehmu sebelumnya, aku pasti akan percaya pada penampilanmu yang menyedihkan. Namun Lu Jiajia tetap merasa panggilan, kakak, yang terus-menerus itu cukup menenangkan. Ia berkata dengan dingin, ikut aku, ketua sekte. Mereka tidak pergi ke istana 9 neter, melainkan ke aula kayu silsilah Yuling. Disinilah Xiaoling dulu belajar. Siming menuntun mereka ke sebuah meja kayu, jarinya yang halus menunjuk ke huruf Ning yang terukir di permukaannya. Ia berkata, ini buku-bukunya, dan ini catatan-catatannya. Tulisan tangan di belakangnya sangat tidak rapi, sepertinya bukan ditulis oleh orang yang sama. Ning Changjiu bertanya, mengapa kau membawaku ke sini? Siming berkata, jangan khawatir. Aku tahu kau ingin menyelamatkan orang, tetapi jika kau tidak memahami adik perempuanmu, bagaimana kau bisa menyelamatkan jiwanya dari dunia bawah? Ning Changjiu berkata, aku mengerti Xiaoling. Benarkah? Siming tersenyum. Sudah berapa lama kalian saling kenal? Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, 6 bulan. Siming bertanya lagi, sudah berapa lama kalian berpisah? Ning Changjiu menjawab, 2 tahun 8 bulan. Siming tidak bertanya lagi, semuanya sudah jelas tanpa perlu ia katakan. Lu Jiajia memandangi tulisan tangan kecil kekanak-kanakan di buku itu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan gaun putih Ning Xiaoling. Selama 2 tahun ia menunggu di tepi jurang belantara selatan, Xiaoling sering mengunjunginya. Ia sering menceritakan kisah-kisah dari 4 puncak, setiap hari menceritakan berapa banyak bangunan yang telah selesai dan mana yang sedang dibangun baru-baru ini. Setelah semua bangunan selesai, kata-kata Xiaoling semakin pelan. Wajahnya tetap polos, tetapi raut wajahnya tampak menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam. Ia tak pernah bertanya, juga tak pernah mengungkapkannya. Kekuatan Nyonya Bai selalu bersemayam dalam diri Xiaoling. Apakah Xiaoling tahu ini? Rasa bersalah membuncah dalam diri Lu Jiajia. Ning Changjiu duduk di kursi Ning Xiaoling dan memejamkan mata. Siming berkata, aku telah mengirim garis keturunan Yuling ke puncak-puncak lain. Di sini tenang, tempat yang bagus untuk merenung. Setelah kau menemukan jawabannya, temui aku di istana Jeoyu. Ning Changjiu mengangguk. Lu Jiajia juga merapikan roknya hingga ke bawah paha dan duduk di kursi terdekat. Siming meraih pergelangan tangannya dan berkata, keluarlah juga. Kenapa? Tanya Lu Jiajia lembut. Siming berkata, meskipun kau memiliki tubuh senjata dewa, kau tidak memiliki otoritas sejati. Bahkan jika kau berkultivasi hingga tingkat kelima, memasuki dunia bawah adalah pengalaman hidup atau mati. Jangan ambil risiko, dan jangan bodoh. Lu Jiajia mempercayai kata-katanya. Ia mengangguk pelan, melipat tangannya di atas meja kayu, mengerutkan bibir, dan menundukkan kepala, berbisik, kalau begitu aku akan duduk sebentar. Siming tidak memaksanya. Ia berbalik tanpa suara dan mendorong pintu hingga terbuka. Ning Changjiu dan Lu Jiajia duduk di aula kayu yang sepi, cahaya redup memenuhi kerah baju mereka. Mereka tampak seperti teman sekelas yang duduk bersebelahan, mata mereka terpejam, diam, seolah menyimpan rahasia. Pikiran Ning Changjiu perlahan tenggelam. Pikirannya perlahan terbentang di lautan kesadarannya.
Seluruh aula kayu tercermin dengan jelas dalam dunia spiritualnya. Sejak pengalamannya dengan Luo Shu, pemahamannya tentang kekuatan spiritual telah memasuki tingkat yang baru. Pikiran itu seperti sepasang mata yang lain. Dunia yang dilihatnya sungguh nyata, dan ia bahkan dapat melihat dirinya sendiri di dunia ini. Ning Changjiu merasakan aura yang masih melekat di aula kayu itu. 6 bulan yang lalu, Ning Xiaoling pertama kali tiba di sekte tersebut. Ia telah ditugaskan ke garis keturunan Muling dan duduk di kursi dekat jendela ini. Ia menatap meja dengan saksama, pemandangan di luar, betapapun indahnya, tak ada bandingannya dengan ceramah Tuan Ling. Tangannya bertumpuk di atas meja kayu, buku catatan terselip di bawah pergelangan tangan kirinya. Tangan kanannya memegang pena. Hari ini, buku-buku di sebelah kirinya bertumpuk tinggi, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia membuka buku catatan itu, membuka halaman pertama, dan mulai menggambar. Gambar ini, Ning Changjiu dalam hati membuka buku itu, matanya tertuju pada halaman pertama. Meskipun ia tak dapat mengenalinya, ia yakin itu adalah gambarnya sendiri. Ia membalik halamannya. Catatan dan buku harian berserakan, beberapa dengan tulisan tangan yang rapi dan elegan, yang lainnya dengan berantakan, seolah-olah sengaja disembunyikan. Ia hanya bisa membaca beberapa kata dengan samar. Ia membalik halaman, pikirannya terhenti. Buku itu dipenuhi tanya jawab tentang ilmu pedang sekte Yujiantian dan seni spiritual sekte Guling. Kedua teknik ini bagaikan sebuah teka-teki. Ning Changjiu merasakan persimpangan keduanya, dan perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa seperti gadis yang duduk di sana, merenungkan catatan-catatan itu. Ning Changjiu merenung sejenak sebelum sekilas melihat sesuatu yang berikut, karakter-karakter berantakan dan jelek di akhir, berputar-putar di lautan kesadarannya. Di belakang karakter-karakter itu, terdapat jejak kaki kucing yang agak ikonik. Kucing. Ning Changjiu sedikit terkejut, berpikir bahwa dengan sekte roh kuno yang begitu besar, tidak mengherankan jika ada iblis kucing besar yang bersembunyi di tempat terpencil. Jika itu memang iblis kucing besar, kemungkinan besar ia akan baik dan ramah. Lagi pula, tidak semua iblis kucing di dunia ini seganas Raja Ikan. Perlahan membolak-balik catatan, pikiran Ning Xiaoling mengalir di lautan kesadarannya. Matahari senja bersinar merata di sisi wajahnya. Ning Changjiu menutup catatan-catatannya, lautan kesadarannya berfungsi sebagai matanya, dan perlahan mengamati sekelilingnya. Di dunia spiritualnya, sisa-sisa murid di sekitarnya menyatu menjadi gambaran utuh, lautan kesadarannya menciptakan kembali penampilan mereka sehari-hari, mereka datang dan pergi, mengobrol, dan sekelilingnya tak lagi sepi. Di ujung aula kayu berdiri sebuah meja tersendiri. Meja itu tampak agak janggal, dipenuhi bulu kucing dan berbau aura iblis. Rasanya familiar. Apakah kucing harus menemani murid ke kelas? Ning Changjiu mengalihkan pandangannya ke samping. Di sampingnya, seorang gadis muda bergaun sutra aprikot yang indah duduk dengan siku di sangga, mengamati Ning Xiaoling, yang sedang menulis dengan tekun, dan berbicara dengan lembut. Ning Xiaoling sesekali menanggapi, senyum sesekali tersungging di wajah cantiknya. Dia pasti teman Xiaoling. Sedikit demi sedikit, petunjuk-petunjuk di aula kayu itu terungkap. Ning Changjiu memperhatikan kedatangan dan kepergian, pikirannya perlahan terkupas dari permukaan, menembus jauh ke dalam, mengamati Ning Xiaoling, yang duduk di sana, dari perspektif baru. Mereka ditakdirkan untuk bersama selamanya. Setelah sekian lama, dalam senja siang dan malam yang tak berubah, Ning Changjiu akhirnya membuka matanya. Ketika ia membukanya, Lu Jiajia masih duduk di sampingnya, menatapnya dengan lembut. Hanya, mereka berdua di aula kayu itu, saling menatap dalam diam, tak satu pun dari mereka mengalihkan pandangan. Sudah selesai, tanya Lu Jiajia. Oke, kata Ning Changjiu. Kemudian, mereka sampai di kamar Ning Xiaoling. Struktur kamar itu sangat familiar, mirip dengan yang ada di Yujian Tianzong. Ning Changjiu merasakan keseharian dan kedatangannya, dan sisa-sisa ingatan perlahan menyatu dalam benaknya, menggambarkan penampilan Ning Xiaoling setelah 2 tahun berpisah. Ayo pergi, saatnya membawa Xiaoling pulang. Ning Changjiu berbalik dan berjalan keluar pintu. Di istana Zhouyu, Ximing duduk di depan dunia bawah. Di depannya terdapat meja hitam, dan di sampingnya terdapat seekor lembu tua dengan jam pasir di mulutnya. Ketika Ning Changjiu dan Lu Jiajia datang, Ximing sedang menuangkan teh. Ia berlutut di atas tikar bambu, dengan kaki rampingnya yang telanjang bertumpu pada bokongnya. Apakah kamu siap? Ximing menuangkan air ke dalam cangkir dan berbicara dengan lembut. Ning Changjiu berkata, baiklah. Ximing menuangkan teh, meletakkan lengan bajunya di lutut, dan perlahan berkata, Hades adalah reruntuhan penguasa dunia bawah. Ada juga dunia spiritual di bawah, tetapi berbeda dengan menara Luoshu. Setelah kematian penguasa dunia bawah, dunia itu menjadi api penyucian. Makhluk yang jatuh ke api penyucian akan menanggung bencana dan penderitaan yang tak berkesudahan. Mereka yang memiliki tekad yang lebih lemah akan tersesat di sana selamanya. Ning Changjiu mendengarkan dengan tenang. Ia bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ximing memberi isyarat, memintanya untuk duduk di hadapannya.
Ning Changjiu duduk, mengambil teh, dan menyesapnya. Siming berkata, prosesnya tidak sulit. Kau harus memiliki otoritas penguasa dunia bawah, lalu pergi jauh ke neraka untuk membangunkannya dari api penyucian. Petik 2. Otoritas penguasa dunia bawah. Ning Changjiu sedikit terkejut. Ia mengeluarkan gulungan Netherworld dari tangannya dan membukanya dengan lembut. Siming berkata, hanya ada satu salinan gulungan ini, dan kaulah satu-satunya yang bisa memasuki istana dunia bawah. Ning Changjiu mengangguk. Siming mengelus bulu rubah di lehernya dan tersenyum lembut, tentu saja, kau harus siap mental. Sebulan telah berlalu, dan adikmu kemungkinan besar telah dilahap oleh dunia bawah, berubah menjadi hantu, atau tersesat di api penyucian, berubah menjadi jiwa yang kesepian, dan tak pernah kembali ke tubuhnya. Singkatnya, jika kau benar-benar tak bisa menahannya, jangan dipaksakan. Kalau tidak, jika kau tidak bisa kembali, Jia akan salah paham bahwa aku telah menyakitimu. Ekspresi Ning Changjiu tampak tenang. Ia menyesap teh yang dituang Siming dan berkata, jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Siming menekan mekanisme di dinding, dan mekanisme presisi itu terbuka lapis demi lapis. Gerbang menuju dunia bawah terbuka, dan riak-riak berdesir di tirai cahaya. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk mengingat saat ia datang ke kota batas rusak. Ia memasukkan gulungan abadi Netherworld ke dalam mulutnya, mengulurkan tangan, menyentuh tirai cahaya, lalu tubuhnya terbenam ke dalamnya. Lu Jia memperhatikan Ning Changjiu menghilang. Ia tetap diam dan berlutut di meja, meremas-remas tangannya. Siming menatapnya dan tersenyum, aku telah membaca sejarah rahasia sekte ini. Sungguh kebetulan, lebih dari 400 tahun yang lalu, pemimpin sekte roh kuno dan pemimpin sekte Yujiantian adalah sepasang kekasih Tao. Aku tak menyangka lebih dari 400 tahun kemudian. Lu Jia mengangkat kepalanya, matanya sedikit kesal. Siming menuangkan tehnya dan berkata dengan senyum tipis, berdoalah agar suamimu dapat kembali dengan selamat, jika tidak, sejarah akan terulang kembali. Lu Jia mengambil cangkir tehnya, menyesap teh yang hambar itu, dan merasa khawatir. Apa kau khawatir? Tanya Siming. Lu Jia mengangguk dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Kata-kata Siming bagaikan ramalan, jangan khawatir, meskipun dia mati, itu tidak akan terjadi sekarang. Lu Jia teringat 28 tahun yang dijanjikannya. Kehidupan sebelumnya berakhir di usia 28, dan di luar kota alam rusak, Ye Chu juga berkata dia hanya bisa hidup sampai 28 tahun. Di sana terbentang bencana dahsyat, bencana yang melampaui takdirnya sendiri. Meskipun masih banyak tahun tersisa hingga hari itu, tahun-tahun seorang kultivator berlalu begitu cepat. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, terima kasih, saudari. Siming tersenyum dan berkata, panggil aku guru. Lu Jia menatap wajah cantik Siming dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun masih seperti ini? Pikir Lu Jia, tanpa menyadari bahwa Siming membutuhkan ribuan tahun untuk mengubahnya dari seorang pendeta yang dingin dan tak berperasaan menjadi sosok yang bersemangat dan penuh kasih. Saya mengerti, guru. Kini tanpa suaminya untuk bersandar, Lu Jia merasa cukup patuh. Siming mengangkat tutup teko, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil genangan air, dan menggunakan air itu sebagai kuas, ia dengan lembut menggambar di atas meja. Awalnya, Lu Jia mengira ia sedang menggambar papan catur, karena ia menggambar sebuah persegi panjang lalu menempatkan sebuah titik di setiap sudutnya. Kemudian, Siming menambahkan titik-titik pada sisa pola, seperti menempatkan bidak catur. Apakah ini Middle Earth? Lu Jia menyadari, keempat kursi itu adalah 4 menara abadi Middle Earth. Jari giok Siming menunjuk ke menara Luoshu di barat daya, lalu menggambar garis lurus dari menara ke kanan. Di sepanjang garis ini, terdapat Sekte Dianhuan, Sekte Guling, dan Menara Xuanhai. Semuanya terhubung dalam satu garis lurus. Bukankah itu aneh? Mengapa begitu? Tanya Lu Jia. Siming berkata, ini sesuatu yang baru saja kutemukan. Aku memperhatikan bahwa lokasi beberapa bangunan besar atau sekte tampaknya mengikuti pola tertentu. Sangat persegi. Aku tidak tahu persisnya. Lagi pula, Middle Earth sangat berbeda dari yang pertama kali kulihat saat itu. Berbeda. Apa bedanya? Lu Jia bertanya-tanya. Siming berkata, bukan hanya Middle Earth, tetapi seluruh dunia tampaknya mengalami semacam perubahan yang tak bisa kujelaskan. Lu Jia berkata, kurang dari 4000 tahun sejak jatuhnya 6 Dewa Taichu. Dalam waktu sesingkat itu, dunia telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Selalu ada banyak rahasia yang terpendam di bawah tanah. Mungkin, jawab Siming. Lu Jia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang terjadi di kota dunia rusak saat itu? Siming tersenyum dan berkata, kenapa? Suamimu tidak ada, jadi kau ingin mengungkap rahasianya. Lu Jia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, tidak, aku ingin tahu hal-hal tentang para dewa. Apa sebenarnya yang terjadi di kota dunia hancur saat itu? Bagaimana dengan para dewa tanpa kepala? Siming berkata, kakak, apakah kau mulai peduli dengan hal-hal ini? Lu Jia berkata, kita harus menghadapi mereka. Siming berpikir sejenak dan berkata, benar.
Sambil berbicara, ia menyeka noda air di meja dengan tangannya dan berkata, sederhana saja. 700 tahun yang lalu, Tuan Dewaku dipenggal. Proses runtuhnya kerajaan dewa memakan waktu lama. 500 tahun yang lalu, Yechu dan aku diasingkan ke kota dunia hancur di bawah kerajaan dewa dan mengembara sampai tahun ini. Tuan Dewa, meskipun Lu Jiajia telah mendengar tentang hal itu secara kasar, ia tetap merasa takut. Siming berkata, ya, itu salah satu dari 12 dewa, tetapi kejadian ini telah menjadi rahasia yang tak terungkap sejak kejadiannya. Bahkan ingatanku pun telah kabur. Belum lagi aku, bahkan para dewa lainnya pun tidak tahu tentang ini. Aduh, siapa yang membunuh dewa tanpa kepala, dan bagaimana dia melakukannya? Inilah yang paling ingin ku ketahui dalam hidupku. Kerajaan para dewa sudah menjadi puncak kekuasaan. Selain dao surgawi yang ilusif, kekuatan apa lagi yang dapat menekan kerajaan para dewa? Siming tidak dapat menemukan jawabannya, sekeras apapun ia mencoba. Lu Jiajia bertanya lagi, bagaimana dengan orang suci dari 500 tahun yang lalu? Bukankah seorang dewa juga jatuh pada saat itu? Ya, itu bukan orang yang sama dengan dewa tanpa kepala. Jatuhnya raja ini adalah rahasia umum di antara para pemimpin tertinggi kerajaan para dewa. Sayangnya, kerajaan dewaku sudah runtuh saat itu. Siming menghela napas, tapi aku masih menebaknya dari catatan di Luoshu. Lu Jiajia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Siming tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang membuatmu penasaran. Setelah mengalami menara Luoshu, kau juga harus tahu bahwa tahun terakhir perang itu adalah tahun Lei Lao. Jadi, raja yang jatuh 500 tahun yang lalu pastilah Lei Lao. Lu Jiajia mengangguk pelan. Siming berkata, tapi jika aku benar, Lei Lao masih hidup. Dewa-dewa yang telah meninggal itu orang lain. Kenapa? Lu Jiajia bingung, pertempuran antara orang suci dan Lei Lao adalah pertempuran langsung pertama antara para dewa-dewa, dan juga yang terakhir. Jika seorang dewa telah mati sebelumnya, siapa yang membunuhnya? Atau apakah Lei Lao kambing hitam? Atau apakah itu dao surgawi? Sat, Siming memberi isyarat untuk membungkamnya dan berkata, jangan bicara omong kosong tentang langit. Dao surgawi tidak benar-benar ilusi. Ia tidak hanya memiliki mata, tetapi juga memiliki pengganti yang berjalan di bumi. Lu Jiajia mengangguk pelan dan tidak melanjutkan. Sima Ming berkata, mengenai penguasa itu, aku akan berbagi dugaanku denganmu ketika Ning Changjiu kembali. Saat Ning Changjiu jatuh ke dalam kegelapan, gagak emas terbangun di lautan kesadarannya, mengeluarkan teriakan panjang. Gagak emas melambangkan cahaya matahari, burung dewa yang bersemayam di dalamnya. Dunia bawah, di sisi lain, melambangkan kegelapan yang tak terlihat. Gagak emas adalah musuh alami, yang berlomba-lomba merebut hakikat alam semesta. Ning Changjiu tidak menekan gagak emas. Setelah jatuh ke dalam kegelapan, gagak emas terbang maju, meninggalkan jejak bayangan keemasan kemanapun ia lewat. Bayangan-bayangan ini menyerupai kunang-kunang keemasan di kegelapan, melahap kegelapan dan mengubahnya menjadi cahaya alam semesta. Roh-roh jahat yang sebelumnya berteriak di telinganya semuanya mundur di hadapan api keemasan gagak emas. Ia bagaikan meteor emas yang melesat menembus dunia bawah. Ia melintasi lautan gelap malam abadi dan tiba di depan istana dunia bawah. Di istana dunia bawah, tempat puing-puing menggantung, api berpendar berfungsi sebagai lilin. Bayangan gagak emas yang terus-menerus bagaikan pisau, mengukir luka besar di kegelapan, dan luka itu perlahan sembuh di belakangnya. Ning Changjiu memandangi kerikil yang mengapung di dunia bawah. Jantungnya berdebar kencang, dan ia ragu sejenak sebelum memasuki aula. Ikatan abadi yang telah terputus selama bertahun-tahun bagaikan ulat sutra muda yang memintal benang perak tipis, dengan lembut menghubungkan mereka. Ia tahu bahwa Ning Xiaoling ada di depan. Langkahnya melambat. Ini bukan karena ia takut pulang, tetapi karena ia khawatir akan ketidakpastian hidup dan mati. Ia berjalan memasuki aula dunia bawah, matanya tertuju ke depan. Langkahnya terhenti total. Di aula yang remang-remang, seorang gadis muda, mengenakan gaun putih sederhana, duduk tegak di tangga batu, sebilah pedang merah tua tersampir di lututnya. Ia duduk tegak, seolah sedang mendengarkan ceramah. Wajahnya tetap lembut, meskipun sebagian besar sifat kekanak-kanakannya telah memudar, tergantikan oleh keanggunan dan kecantikan seorang wanita muda. Ia duduk diam, memejamkan mata, tak menyadari kedatangan sahabat lamanya. Namun Ning Changjiu tahu ia sedang menunggunya. Penantian ini telah berlangsung selama 1000 hari dan 1000 bulan. Ning Changjiu menghampirinya, membungkuk, dan dengan lembut memeluk tubuhnya yang lentur, mengangkatnya seperti seorang putri kecil. Jiwanya telah lama menghilang dari tubuhnya telah kehilangan kehangatannya. Ning Changjiu membawanya ke singgasana. Ia menarik tubuh ibu naga yang cantik dari singgasana dan melemparkannya ke dasar tangga. Kemudian, ia dengan hati-hati membersihkan singgasana, menggendong tubuh halus gadis itu, dan menempatkannya di kursi besar. Ia menatap gadis di singgasana dunia bawah dengan tatapan lembut. Ning Xiaoling duduk di tengah, seperti pangeran muda yang tertidur yang bisa bangun kapan saja. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.